في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد حبيبنا محمد إمامنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. أما بعد حضرات المكرمين والمحترمين, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat desa Timbang, betul kita doakan bersama-sama mudah-mudahan keseluruhannya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa pula kami sampaikan salam penghormatan kepada keluarga besar Musalla Nurul Huda dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan lindungi mereka semua, amin ya rabbal. Tak lupa pula kami sampaikan salam penghormatan kepada Kepala Desa Bapak Ali dan segenap kiai yang hadir pada malam hari ini, guru-guru, ustadz, ustadzah dan ustadz yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau semua, amin. Dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam keadaan taat kepada Allah, amin. Taat kepada Rasulullah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Amin ya rabbal. Tak lupa pula pada malam hari ini luar biasa saya salam penghormatan, saya sampaikan salam cinta kepada seluruh tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di majlis ini. Angkat tangannya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid, dengan keberkahan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pulang dari majlis ini yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang rezekinya sulit dilancarkan oleh Allah, yang belum ketemu jodoh cepat dipertemukan jodohnya oleh Allah, amin ya rabbal. Dan yang terpenting mudah-mudahan hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, pulang dari majlis ini semuanya bawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Pak, Bu, kalau boleh saya kasih tahu Bapak dan Ibu semua hadir pada malam hari ini, sejatinya bukan keinginan Ibu, bukan keinginan Bapak, tapi kita kumpul di majlis pada malam hari ini murni keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kita pada malam hari ini di dalam cinta kepadanya, di dalam rindu kepadanya. Mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan hasil nanti di hari kiamat kita dicintai olehnya, amin. Kita dirindukan olehnya, amin.
sampai kita semua berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan bahagia bersama Nabi. Nanti di hari kiamat kita dikumpulkan di dalam syurga dalam keadaan berbahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan takut Bu, jangan takut Pak, insya Allah berkah hadir maulid kita malam hari ini, Nabi nggak bakal lupa sama kita. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, aku masih ingat dengan batu yang dulu pernah menyampaikan salamnya kepadaku di kota Makkah. Nabi bilang, saya ingat batunya seperti apa, saya ingat letaknya di mana, sampai saya masih ingat suara batunya seperti apa. Maka Nabi mengatakan, sampai detik ini wahai sahabatku, aku tidak pernah melupakan batu yang menyampaikan salamnya kepadaku. Wahai hadirin wal hadirat dirahmati Allah, seandainya batu saja, Nabi tidak lupa terhadap batu. Batu dan pepohonan menyampaikan salam kepada Nabi, Nabi masih ingat di mana batunya, bagaimana suaranya. Maka bagaimana seandainya pada malam hari ini yang menyampaikan salam kepada Nabi, yang mengirimkan salawat kepada Nabi adalah umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Semuanya. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad, ala Muhammad. Insyaallah wajah-wajah yang pada malam hari ini basah lisannya dengan mengirimkan salam kepada Nabi, wajah-wajah ini nanti di hari kiamat akan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi-lagi limpahan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu, karena sampai pada saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini, tanpa kita memohon kepada Allah, tanpa kita meminta kepada Allah, tanpa kita berdoa kepada Allah, pada malam hari ini Allah jadikan kita orang yang paling berbahagia. Pada malam hari ini Allah jadikan kita orang yang paling beruntung. Amin. Di saat umat-umat Nabi Muhammad di luar sana Allah buat lupa sama Nabi, Allah buat lupa sama maulid Nabi, Allah buat lupa sama hari kelahiran Nabi, alhamdulillah masyarakat Timbang Allah buat jadi orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kecintaan ini kepada Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya katakan luar biasa. Gak ada ungkapan yang paling pantas kita ungkapkan dari lisan kita melainkan ungkapan alhamdulillahirabbil. Ucapan syukur yang paling tepat kita ungkapkan pada malam hari ini. Karena kenapa Bu, Pak? Pada malam hari ini Allah kasih kita nikmat paling luar biasanya nikmat. Allah kasih kita anugerah paling luar biasanya anugerah. Allah kasih kita hidayah paling luar biasanya hidayah, yaitu hidayah lisan kita bisa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ini hidayah Allah nggak beri kepada sembarang orang. Hidayah bersolawat ini Allah hanya pilih mereka umat-umat yang akan Allah cintai dan Nabi cintai. Karena Allah katakan,
melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu syai'an hayya al-asbab." Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah kalau ingin memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu, Allah persiapkan dulu sebabnya. Allah pengen jadiin santri jadi ulama, Allah siapin santri yang rajin di pesantren. Allah pengen jadiin pengusaha yang sukses, Allah siapin pengusaha tersebut untuk berusaha. Dia upaya, dia keluarkan, kerahkan usahanya, tenaganya untuk mensukseskan usaha yang dia usahakan. Pembisnis yang sukses tidak akan menjadi pembisnis yang sukses terkecuali dia melalui proses. Begitupun tidak mungkin seseorang mendapatkan cintanya Nabi, mendapatkan rindunya Nabi, mendapatkan perhatiannya Nabi, terkecuali sebelumnya umat tersebut mencintai Nabi, umat tersebut merindukan Nabi, umat tersebut memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk perhatian kita kepada Nabi adalah merayakan hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong tentang sholawat, orang-orang banyak bilang sholawat Nabi baru viral akhir-akhir ini. Sholawat mah baru viral akhir zaman. Semenjak ada artis ini, ada artis itu, ada grup hadroh ini, ada grup hadroh itu, baru sholawat viral. Zaman dulu Mabib, zaman saya tahun 90-an, tahun 80-an, belum ada grup hadroh, belum ada vokalis sholawat, belum ada artis sholawat, itu sholawat belum viral. Belum ada sholawat, sholawat mah baru terkenal sekarang. Saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu Bu, yang memviralkan sholawat bukan grup hadroh, yang memviralkan sholawat bukan artis, yang memviralkan sholawat bukan habib, yang memviralkan sholawat bukan kiai, yang memviralkan sholawat Allah Subhanahu. Sebelum habib ada, sebelum kiai ada, sebelum grup hadroh ada, sholawat sudah ada. Allah katakan dengan lantang di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Jadi sebelum kita baca sholawat, sebelum kita kirim salam, Allah sudah sholawat kepada Nabi. Allah sudah kirim salam buat Nabi. Jadi Nabi nggak butuh sama sholawat kita, Nabi nggak butuh sama maulid kita. Ibarat gelasnya sholawat Nabi sudah penuh dengan sholawat Allah, sudah penuh dengan salamnya Allah. Kita tugasnya kirim sholawat, kita tugasnya kirim salam, supaya ini keberkahan sholawat yang ada di dalam gelas, dia tumpah ke bawah ke bagian kita keberkahannya, insya. Jadi ngomong-ngomong sholawat baru viral gara-gara ada artis fulana, saya nggak mau sebut dah namanya. Sholawat baru viral gara-gara ada artis fulan. Yang memviralkan sholawat siapa? Satu ketika ada cerita Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diciptakan di dalam surga. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini surga, kata Nabi Muhammad SAW, orang hidup di muka bumi melarat, orang hidup di muka bumi gembel, orang hidup di muka bumi muka jelek, harta kagak punya, susahnya luar biasa. Ini orang hidup di dunia, dia nggak pernah ngerasain nikmat di dunia. Kalau ditanya, ente di dunia pernah dapat nikmat gak? Nggak pernah. Ini orang nanti di hari kiamat diriwayatkan ujung kukunya sama Allah perintahkan masukkan ke dalam gerbang surga. Itu ujung kuku orang dimasukin ke dalam pintu surga, baru ujung kukunya doang. Allah perintahkan, wahai fulan, masukkan ujung kukumu ke dalam gerbang pintu surga. Baru dimasukin
nggak dapat 1 jam, nggak dapat 1 menit, sekejap mata Allah suruh cabut ujung kukunya. Setelah dicabut itu kukunya, ditanya sama Allah, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan kesulitan? Pernahkah kamu merasakan kesusahan? Ini orang yang seumur hidupnya melarat, seumur hidupnya susah, bilang sama Allah, ya Allah, demi Allah, dengan nama zatku yang berada di genggamannya, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, seumur hidup saya tidak pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan kesusahan. Padahal baru ujung jari yang masuk ke gerbang surga. Bagaimana badannya masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga. Surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Lah ini Nabi Adam Allah ciptakan di dalam surga. Hiduplah Nabi Adam di dalam surga dengan segala macam kenikmatannya. Terbang sana, terbang sini. Tidak terbesit keinginan di dalam hati terkecuali Allah wujudkan. Karena di dalam surga nanti kita belum minta sama Allah, baru hati kerentak, ya Allah pengen apel, langsung ada apel. Ya Allah pengen bidadari, langsung ada bidadari. Surga kenikmatannya luar biasa. Cuma pada saat zaman Nabi Adam alaihissalam belum ada bidadari. Zamannya Nabi Adam belum ada perempuan di dalam surga. Akhirnya Nabi Adam curhat sama Allah, ya Allah, ini surga luar biasa nikmat, tapi sepi ya Allah. Tuh Bu, Neng, jomblo, yang jomblo nyaut, jomblo, lu jomblo semua emang. Di dalam surga biar kata nikmat luar biasa, istana terbuat dari emas, kerikil terbuat intan permata, namanya mah sedih. Nabi Adam aja kesedihan di dalam surga, kesepian. Bener gak jomblo? Betul gak jomblo? Yang jomblo cepat dapat jodoh, jodoh yang saleh. Kalau jomblonya perempuan cepat dapat jodoh, jodohnya yang kaya, kaya hati, kaya kantong. Amin. Kaya harta. Amin. Kaya ilmu. Boleh gak saya tambahin? Kaya monyet. Jadi amin. Jadi amin. Mudah-mudahan ketemu jodohnya jodoh yang salihah. Amin ya Rabbal. Singkat cerita, Nabi Adam bilang sama Allah, ya Allah, Engkau nggak ingin menciptakan manusia, satu makhluk yang menemaniku di dalam surga. Allah karena kasihan melihat Nabi Adam, nggak tega. Tenang yang jomblo, Nabi Adam aja Allah nggak tega. Makanya kalau jomblo mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Jangan Instagram dipantengin, jangan Facebook aja dipantengin. Jomblo, lu nyari jodoh? Iya Bib, saya lagi nyari jodoh. Nyarinya di mana? Di Facebook ya. Nyarinya di mana? Di Instagram ya. Kalau jomblo minta jodohnya sama Allah. Nanti Allah persiapkan, tenang aja. Udah dipersiapin, setiap dari kita itu Allah persiapkan jodohnya dan rezekinya. Tenang, urusan jodoh mah di tangan Allah. Yang jadi masalah, orang udah tahu jomblo, udah nggak ketemu jodoh, nggak mau minta sama Allah jodoh. Ini yang masalah. Nanti sekalinya ketemu jodoh, jodohnya jelek, akhlaknya buruk, dia protesnya sama Allah. Allah nggak adil, Allah nggak baik sama saya. Ini kok saya dapat jodoh, jodohnya begini, katanya jodoh di tangan Allah. Salahnya lu minta jodohnya bukan sama Allah. Lu minta jodohnya sama Facebook, makanya kelakuannya kayak Facebook. Lu minta jodohnya sama Instagram, kelakuannya kayak Instagram. Lu minta jodohnya sama TikTok, kelakuannya kayak TikTok. Tuh, pargoy. Makanya kalau minta jodoh sama siapa? Sama Allah. Jangan nyari jodoh di sosial media, jangan. Cari jodoh di dalam tidurmu, cari jodoh di dalam sujudmu, cari jodoh di dalam tahajudmu.
insya Allah nanti jodohnya bakal ngajak tahajud bareng, jodohnya bakal ngajak sujud bareng. Itu jodoh yang benar. Jadi minta jodoh sama siapa? Nabi Adam minta jodoh sama Allah. Akhirnya Allah bilang sama Nabi Adam, wahai Adam, tidurlah engkau, nanti aku akan ciptakan satu perempuan di dalam surga untuk menemanimu, kata Allah. Tidur Nabi Adam di dalam surga. Lagi tidur dicabut sama Allah satu tulang rusuknya, Allah ciptakan menjadi seorang perempuan yang cantik rupawan. Menjadi seorang makhluk yang indah luar biasa. Parasnya membuat seluruh manusia kagum. Yang kita kenal dengan nenek moyang perempuan, Siti Hawa. Ini Siti Hawa, Bu, ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling cantik. Gimana nggak cantik? Nih cucu-cucunya Siti Hawa aja, produk-produknya Siti Hawa banyak yang cantik betul. Ini cewek-cewek, perempuan-perempuan desa Timbang cantik-cantik betul. Betul. Yang pede kalau ngomong cantik betul. Apalagi nenek moyangnya cakep-cakep benar. Sekarang kita ngelihat artis-artis, Bu, cakep-cakep, luar biasa itu perempuan-perempuan. Gimana Siti Hawa nggak kebayang, luar biasa indahnya. Akhirnya begitu Siti Hawa Allah ciptakan, Allah taruh di depan Nabi Adam. Nabi Adam lagi tidur, lagi sare. Tahu sare? Tahu nggak sare? Lagi tidur Nabi Adam di bawah pohon. Dibangunin sama Allah, di depan udah ada Siti Hawa yang cantik luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Nabi Adam bangun dari tidurnya, karena Siti Hawa cantik, namanya Nabi Adam juga manusia. Orang Sunda bilang langsung nyaruduk. Tahu nyaruduk? Nyaruduk tahu, nyaho tuh nyaruduk. Nah, bahasa Sundanya nyerobot, langsung nyerocos, langsung loncat. Nabi Adam tangannya ingin mengapai tangan Siti Hawa, ditegur sama Allah, "Mah ya Adam, stop wahai Adam. Ini Hawa hukumnya masih haram. Hawa belum halal untukmu," kata Allah. Adam tanya sama Allah, "Ya Allah, terus gimana supaya ini makhluk halal buat saya?" Allah bilang sama Nabi Adam, "Wajib bagimu untuk membayar maharnya wahai Adam." Tuh, jomblo, gua kasih tahu. Dari zamannya Nabi Adam juga, dari zaman dulu namanya nikah mah butuh modal. Lu nikah bawa apa? Nikah, Beb? Iya, nikah bawa apa lu? Bawa cinta. Emang cinta bikin kenyang? Bu, cinta bikin kenyang nggak? Kenyang nggak? Cinta bikin glowing nggak? Minta glowing, minta wangi, minta senyum, minta bahagia. Lu cuma bawa cinta. Makanya kalau mau nikah, usaha, Beb. Kan namanya rezeki mah udah ditanggung Allah, kita mah tawakal aja. Gua kasih tahu, Allah memang nyuruh kita tawakal, tapi Allah juga perintahkan kita ikhtiar dulu baru tawakal. Kita bawa kuda, nih kuda ada ikatannya. Kira-kira kita lepas begitu aja terus tawakal, atau diikat dulu baru tawakal? Diikat dulu kudanya baru tawakal. Urusan lepas apa enggak urusan Allah. Tapi kalau kita main lepas aja begitu, kudanya lari, kok lari kudanya? Ya kan saya tawakal, Bib. Namanya namanya apa? Ego. Lah iya, nikah bawa cinta doang, ikhtiar, usaha. Jadi kepala keluarga itu yang tanggung jawab. Akhirnya Allah suruh Nabi Adam bayar mahar. Nabi Adam bingung. Tengok kanan, dilihat istana terbuat dari emas. Tengok kiri, dilihat sungai, madu dan susu. Dilihat di bawah batu-batu yang diinjak intan permata. Kasur-kasur terbuat dari sutra. Semuanya perhiasan. Sampai Nabi Adam bingung, ngomong sama Allah, "Ya Allah, ini semua perhiasan ya Allah, saya harus bayar mahar pakai apa?" Kata Nabi Adam. Allah bilang sama Nabi Adam, "Wahai Adam, mahruha ya Adam, antusalliya ala habibi Muhammad." Maharnya wahai Adam, hendaknya kamu bersalawat kepada kekasihku Nabi Muhammad.
Jadi dari zaman Nabi Adam diciptakan, dari zaman Nabi Adam hajatan, dari zaman Nabi Adam nikah, sholawat sudah ada. Allah ingin mengajarkan kepada kita umat Muhammad bahwa tidak ada satupun yang lebih mahal harganya dari sholawat. Tidak ada satupun yang lebih istimewa melebihi sholawat. Meskipun surga dan seisinya menjadi tandingannya, tidak mampu menandingi mahalnya harga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pulang dari majelis maulid itu bawa cinta Nabi. Pulang dari majelis itu bawa salawat. Diadakan majelis-majelis maulid seperti ini supaya kita pulang bawa cinta, pulang bawa rindu kepada Nabi, yang mendorong lisan ini untuk basah bersalawat kepada Nabi. Jangan pulang majelis maulid cuma bawa, oh Habib ceramahnya lucu, oh Kiai ceramahnya enak, oh tadi maulid lucu. Itu bukan tujuan maulid. Maulid supaya pulang umat Nabi kenal sama supaya umat Nabi pulang cinta sama supaya umat Nabi pulang rindu sama Nabi. Jadi mulai sekarang siap gak cinta sama Nabi? Siap gak rindu sama Nabi? Banyak salah. Itu yang pertama. Orang banyak bilang sholawat viral gara-gara kita, sholawat viral gara-gara tim hadroh, tim hadroh viral gara-gara sholawat. Makanya pantas kalau Imam Busiri yang mengarang Maulid Burdah, yang mengarang kasidah Burdah, itu beliau kalau ngarang kasidah per bait pingsan ngelihat Nabi. Jadi beliau mujinya itu langsung ke Nabi. Kalau kita baca salawat nggak tahu hati kita mana, hati Nabi mana. Tapi ini Imam Busiri yang orang qasidah Burdah, beliau satu bait itu langsung beliau sampaikan kepada Nabi. Beliau katakan apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, innama mudihat qasidati bi Muhammadi. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, akan tetapi qasidahku menjadi terpuji karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak salah paham. Sekarang orang banyak bilang lagi bulan maulid, orang banyak bilang datang-datang orang ngomong, ngapain sih lu bikin maulid? Ngapain sih ngerayain maulid? Tahu gak maulid itu hukumnya bid'ah. Maulid itu kagak ada ayatnya, maulid itu kagak ada dalilnya, maulid itu gak ada hadisnya. Gak usah ngerayain Nabi, gak usah ngerayain hari kelahiran Nabi. Kalau mereka cuma bilang maulid bid'ah, saya nggak ada masalah. Mereka cuma bilang sholawat bid'ah, saya nggak ada masalah. Perkumpulan seperti ini bid'ah nggak masalah, karena Nabi nggak butuh sama maulid kita. Cuma yang saya nggak senang, mereka menggiring opini supaya menyamakan antara Nabi dengan manusia biasa. Ini yang saya nggak suka. Di Saudi sana orang-orang sudah banyak menyamakan Nabi dengan orang biasa. Tempat kelahiran Nabi dihilangkan jejaknya. Sampai kalau kita angkat tangan di depan makam Nabi, kita dibilang kafir. Kamu ngapain berdoa kepada manusia? Kamu ngapain berdoa kepada makhluk? Berdoa kepada Allah. Ini yang saya nggak suka. Menggiring opini umat Nabi supaya menyamakan Nabi dengan mereka. Ini salah fatal. Ini namanya salah kaprah. Ini namanya jahil murakab, bodoh yang berkali-kali lipatnya seperti ini. Karena riwayat hadisnya jelas. Nabi memang bashar, tapi la kal bashar. Nabi itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Itu Nabi. Kita coba belajar dari hadis-hadis Nabi yang ada tentang bagaimana bedanya Nabi dengan kita manusia biasa. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau ngeludah, itu ludahnya Nabi nggak pernah nyampe tanah. Beliau kalau buang air liurnya Nabi nggak pernah sampai tanah. Belum Nabi ngeludah, sahabat-sahabat sudah nodongin tangan buat ngambil ludahnya Nabi. Itu Nabi Muhammad. Lalu ludah kita, siapa yang mau nadangin, Bu? Ibu mau nadangin ludah kita? Siapa yang mau nadangin? Lah biar Habib juga ludahnya jijik gua. Ludah kita sama manusia, Nabi Muhammad lain, ludahnya dikumpulin. Darah bekamnya Nabi. Nabi bilang sama sahabat Zubair bin Awam, wahai sahabatku, buang darah bekamku di tempat yang tiada manusia satupun melihatnya.
Pergi Sayyidina Zubair beberapa saat, balik ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, sudah aku buang darahmu ya Rasul." "Kau buang di mana wahai Zubair?" "Di tempat yang tidak ada orang satu pun melihatnya." "Di mana kau buang?" "Di sini Rasul." Ditelan darahnya Nabi sama sahabat Zubair bin Awam. Lah darah kita, siapa yang mau nelen? Nabi sama nggak sama kita? Sama nggak sama kita? Itu baru dua, ludah sama darah. Yang ketiga air kencing. Air seninya Nabi diminum sama sahabat. Nabi bilang apa? Nabi bilang apa sama sahabat yang minum air kencingnya Nabi? Nabi bilang, "Demi Allah jasadmu tidak akan disentuh oleh api neraka." Lah air kencing kita siapa yang mau minum? Hajatnya Nabi dimakan sama bumi, Bu. Nabi Muhammad itu kalau buang hajat, bumi ngebuka makan hajatnya Nabi. Ditelan hajatnya Nabi. Lah hajat kita siapa yang mau makan? Bumi juga muntahin. Betul gak? Betul gak? Kira-kira sampai di sini Nabi sama gak sama kita? Nabi sama gak sama kita? Datang-datang, lu ada gara-gara Nabi, dunia ada gara-gara Nabi, surga neraka ada gara-gara Nabi, terus dia bilang maulid bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang pertama Nabi Muhammad gak sama kita. Bicara tentang maulid Nabi yang kedua, yang merayakan maulid Nabi pertama kali siapa yang menjadi pertanyaan? Yang ngerayain maulid Nabi bukan kita, bukan orang Kuningan, bukan. Yang pertama merayakan maulid Nabi bukan orang Indonesia, bukan. Yang pertama kali merayakan kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya, apa kata beliau? Menceritakan tentang kondisi bagaimana kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan di dalam maulid diba'nya, di dalam rawi diba'nya, tatkala lahir Nabi Muhammad SAW, "Ya Jibril, Nabi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat." Beliau katakan bahwa Allah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, serukan ke penduduk bumi bahwa pada malam hari ini, bahwa pada hari ini aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kabar gembira kepada mereka." Dengan apa? Dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fa innan nural masun wasirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya." Cahaya yang selama ini aku simpan, rahasia yang selama ini aku simpan, yang aku ciptakan sebelum aku ciptakan seluruh alam semesta ini, aku akan turunkan, aku akan keluarkan pada malam hari ini ke muka bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jadi panitia penyambutan kelahiran Nabi itu ketua panitianya malaikat Jibril alaihissalam. Terus begitu Nabi lahir apa katanya? Di situ disifatkan begitu Nabi Muhammad lahir, keluar ke muka bumi dari rahim seorang perempuan yang suci, Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Beliau katakan fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Bergetar langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak sampai di situ, wasdadal kursi wa haibatan wa waqara. Bertambah keagungan singgasananya Allah, yang mana tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun peramalan, tidak ada satupun sesuatu yang bisa menambah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lahirnya Nabi Muhammad SAW itu mampu menambah keagungan dan wibawa singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langitnya Allah dipenuhi dengan cahaya. Gimana nggak penuh cahaya? Malaikat yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah, Allah turunin semuanya ke muka bumi buat menyambut kelahiran Nabi. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Gemuruh buminya Allah, bergemuruh langitnya Allah dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan istighfar. Yang baca takbir bukan manusia, yang baca takbir bukan kita, yang baca tahlil bukan kita, yang baca tahmid bukan kita.
yang baca takbir para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pilar-pilar kejayaan, api majusi ribuan tahun gak pernah mati. Lahirnya Nabi mati. Berhala-berhala di kota Persia yang begitu besar gagah berdiri. Lahir Nabi Muhammad tersungkur sujud ke bumi Allah. Ini semua Allah lakukan untuk apa? Allah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mulia karena dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh sama memuliakannya kita. Nabi nggak butuh sama maulid kita. Nabi nggak butuh sama salawat kita. Allah sudah memuliakan, Allah sudah merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, terus pertanyaannya, kalau Allah sudah merayakan, Allah kirim salawat, Allah kirim salam, ada makhluk datang-datang dia bilang maulid bid'ah, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas nggak? Jadi mulai sekarang pulang ke rumah, yang punya rezeki bikin maulid, gak punya rezeki kumpulin anak istrinya, ajak anak istrinya buat baca maulid di rumah. Pulang majelis maulid, itu sunnah-sunnah Nabi dihidupin. Yang gak pernah sholat jamaah sama anak istri, gak pernah sholat jamaah subuh bareng keluarga, pulang maulid sekarang pulang ke rumah jalanin itu sholat jamaah. Yang gak pernah tadarusan Al-Quran sama anak istri, pulang ke rumah mulai sekarang ambil Al-Quran. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi, kita hidupkan syariat Nabi, kita hidupkan perintah Nabi. Ambil Al-Quran, duduk sama anak istri, baca sholawat, baca Al-Quran. Itu tujuan diadakannya maulid. Jadi bukan maulid itu kumpulin orang banyak, pakai kameramen sana, kameramen sini, sound sana, sound sini, terus pulang kita tetap kurang ajar sama Nabi, kita tetap bias sama Nabi, kita tetap gak ada tumbuh cinta sama Nabi. Bu, nih saya kasih tahu, kita dari kecil diajarin kasih ibu kepada peta tak terhingga sepanjang bohong. Bib, saya ibu tersinggung Bib. Habib bilang kasih saya ke anak saya bohong, ya emang bener bohong. Buktinya apa? Nanti ibu di hari kiamat ibu bakal lari dari anak ibu. Bapak yang bilang cinta sama anak, nanti di hari kiamat bapak bakal lari dari anaknya. Ini anak-anak yang sekarang bilang bakti sama orang tua, di hari kiamat nanti anak bakal lari dari orang tuanya. Memang Allah jelaskan begitu di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nanti di hari kiamat anak lari dari bapaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, saudara lari dari saudarinya, sahabat lari dari sahabatnya. Ibu bakal bilang saya, kamu. Bapak bakal bilang saya, kamu. Anak bakal bilang saya, kamu. Jangan lagi kita, para nabi dan rasul akan mengatakan nafsi. Saya, kamu. Nabi lari dari umatnya. Umat datang ke Nabi Adam bilang begitu. Datang ke Nabi Musa bilang begitu. Datang ke Nabi Ibrahim bilang begitu. Datang ke Nabi Isa bilang begitu. Akhirnya pas mereka datang ke Nabi Muhammad, nggak ketemu Nabi Muhammad. Dicari mana Nabi, mana Rasul. Umat Muhammad nyari Nabi Muhammad, mereka punya husnudzan, ini pasti Nabi Muhammad memberikan kita syafaat. Cuma pas dicari Nabi nggak ada. Rupanya Nabi ada di mana? Nabi Muhammad sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan Nabi kecuali dua kalimat. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Nabi bilang Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, umatku ya Allah. Allah bilang sama Nabi, ya Muhammad, irfa rasak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta aku akan terima permintaanmu. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat, aku akan kabulkan syafaatmu, kata Allah. Turun Nabi Muhammad ke padang mahsyar. Di padang mahsyar Nabi Muhammad gak pernah ninggalin umatnya sebelum semua umatnya selamat.
Dari padang mahsyar pindah lagi ke hari perhitungan. Di hari perhitungan Nabi nggak pernah tinggalin umatnya sampai umatnya betul-betul selamat. Allahumma salli ala sayyidina wa ashhadu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udah Bu, udah kelar Bu. Ini Ibu pulang maulid, hajatnya pasti digabulin sama Allah. Dosanya pasti diampuni oleh Allah. Ini Ibu mau cari bulan ada, mau cari matahari ada, saya bintang yang cahayanya redup gara-gara bulan sama matahari datang. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau semua bawa keberkahan buat kita, bawa kemanfaatan buat kita. Kita dikumpulkan dengan beliau nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Lanjut Bu, lanjut jangan. Sampai mana tadi? Sampai Nabi. Sampai itu Nabi Muhammad. Dia nggak pernah pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW betul-betul memastikan tentang kondisi umatnya. Dari hisab Nabi pindah ke mizan, dari mizan Nabi pindah ke sirat sampai ke depan pintu syurga. Nabi nggak mau masuk syurga sebelum umatnya semua masuk ke dalam syurga. Jadi yang kurang ajar sebenarnya kita yang jadi umatnya Bu. Kita yang kurang ajar. Nabi banting tulang buat kita, Nabi berdarah-darah buat kita. Kita yang bikin Nabi nangis, kita yang bikin Nabi sedih. Kalau dulu para sahabat mereka nggak sudi ada satu duri yang menancap di kaki Nabi. Kita umatnya yang Nabi nangis buat kita, yang Nabi sholat tobat kita, yang Nabi nggak minum karena kita. Kita yang kita tusuk bukan kakinya Nabi, yang kita tusuk badannya Nabi, yang kita tusuk bukan jasadnya Nabi, hati Nabi kita tusuk tiap hari. Sama maksiat kita, sama dosa kita. Jadi kalau mau dibilang kita nggak ada tahu diri sama Nabi, kita nggak tahu terima kasih sama Nabi. Makanya kalau hadir maulid dengerin apa yang guru-guru kita sampaikan. Kalau hadir maulid baca sholawat di hati. Kalau hadir maulid baca salam dari hati, penuhi hati dengan cinta dan rindu kepada Nabi. Jangan pulang maulid cuma bilang Habib ceramahnya enak. Jangan hadir maulid pulang cuma bilang Habib ceramahnya lucu. Pulang hadir maulid bawa cinta kepada Nabi. Pulang hadir maulid bawa rindu kepada Nabi. Itu hadir maulid namanya. Kalau datang maulid pulang cuma bawa ketawa, berarti bawa itu datang bukan datang maulid. Datang hadir stand up namanya. Tahu stand up? Hadir lawak. Kira-kira jelas nggak Bu sampai sini? Jelas nggak Pak? Jelas nggak? Jadi mulai dari sekarang bangun cinta kepada Nabi, bangun rindu kepada Nabi. Nabi nggak pernah lupa sama kita. Satu-satunya orang yang paling pandai di dalam membalas cinta adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling pandai membalas rindu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya mau bawa satu kisah bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang sulit untuk umat Nabi. Susah saya kirim salam buat Nabi. Mau istiqomah sholawat susah. Mau cinta sama Nabi itu susah. Kita cinta sama manusia ada judulnya cinta pada pandangan pertama, ada nggak? Dulu gampang banget cinta. Kita cinta sama manusia, cinta pada pertemuan pertama. Cintaku di dalam diam, cintaku di dalam Instagram, cintaku di dalam Facebook, tuh lu bisa cinta.
Tapi kenapa cinta sama Nabi susah? Gampang, asal kitanya aja mau. Udah ada keinginan dan tekad dari dalam hati untuk cinta kepada Nabi, insya Allah, Allah yang buka pintu cinta buat kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini ditumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kisah tentang luar biasa, bagaimana ada seseorang anak kecil yang mampu mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang tulus. Kisah ini terjadi pada zaman Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Tepatnya di kota Zabid, ujung dari kota Yaman. Dari negara Yaman, ujungnya ada kota namanya kota Zabid. Satu ketika Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba, beliau dengan para sahabat-sahabatnya hendak berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikumpulkan sahabat-sahabat beliau. Ayo kita ziarah yuk ke makam Nabi. Kumpulin bekal-bekal, kumpulin harta, kumpulin makanan, kita ziarah ke makam Nabi. Akhirnya pas lagi mereka mempersiapkan bekal, kendaraan sedang disiapkan, sedang dibangun tenda di atas onta, tiba-tiba ada anak kecil yang berumur 8 tahun. Ini anak kecil umurnya masih 8 tahun, Bu, belum balik. Anak kecil ini bilang sama Imam Abdurrahman, wahai Imam, aku dengar engkau dengan rombongan akan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Bolehkah aku ikut dengan rombonganmu? Karena sudah lama hati ini memendam rindu kepada Nabi SAW. Seorang anak kecil berumur 8 tahun mengatakan kepada seorang pengarang maulid bahwa hati ini sudah lama menahan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Imam Abdurrahman Ad-Diba bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, gimana ini anak kita bawa apa enggak? Ini anak kita ajak enggak? Sahabatnya bilang, wahai Imam, nih anak kecil kalau kita bawa urusannya ngerepotin di jalan. Karena perjalanan dari Zabid, dari Yaman ke Madinah itu memakan waktu 2 minggu. Sedangkan kita jalan naik onta, siang hari panas terik luar biasa, malam hari dingin luar biasa. Ini anak kecil bakal nyusahin kita nih nanti di tengah jalan. Ini anak. Akhirnya Imam Abdurrahman Ad-Diba ngomong sama ini anak kecil, wahai anak kecil, saya hargai cintamu kepada Nabi, saya hargai rindumu kepada Nabi. Tapi perjalanan yang kita akan tempuh ini bukan perjalanan sebentar. Ini 2 minggu perjalanan dengan terik matahari, padang pasir, dingin luar biasa. Nanti kalau kamu sudah balik, kamu sudah umur 15 tahun ke atas, boleh kamu ikut sama kita. Karena setiap tahun Imam Abdurrahman Ad-Diba pasti beliau ziarah ke makam Nabi. Akhirnya ini anak kecil dengar jawaban dari Imam Abdurrahman. Karena cinta dan rindunya kepada Nabi yang luar biasa bergejolak dari dalam hati anak kecil ini, dia nangis. Wahai Imam, kenapa saya nggak boleh ikut? Kenapa saya nggak boleh ziarah ke makam Nabi? Nangis ini anak kecil sama Imam Abdurrahman Ad-Diba. Akhirnya ditenangin sama Imam Abdurrahman, dikembalikan ini anak ke rumah. Jalanlah Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dengan rombongannya ke Madinah Al-Munawwarah. 2 minggu perjalanan dengan onta, terik padang pasir siang hari, dinginnya padang pasir di malam hari dilewati. Begitu sampai rombongan Al-Imam Abdurrahman di hadapan turbah Nabi Muhammad, di hadapan makam Nabi Muhammad. Karena Madinah zaman dulu sama Madinah zaman sekarang lain. Disebutkan di dalam kitab Innaha Fatimah, menceritakan tentang bentuk kota Madinah pada zaman dahulu. Jadi masjid Madinah yang sekarang, kalau pernah umroh pasti tahu, mudah-mudahan yang belum umroh cepat ditakdirkan umroh oleh Allah. Masjid di Madinah yang sekarang, yang luasnya itu ribuan meter, itulah kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Madinah yang sekarang itu bukan Madinah zaman Nabi. Sekarang kan kita kalau ke Madinah luas sekali, luar biasa. Nah, Madinah zaman Nabi itu gerbangnya itu sebesar Masjid Nabawi sekarang. Jadi ontaknya Imam Abdurrahman itu masuk sampai di depan pintu makam Nabi Muhammad. Dan belum ada lantai. Sekarang semua sudah lantai. Ini masih pasir semuanya. Sampailah rombongan Imam Abdurrahman dengan sahabat-sahabatnya di depan pintu makam Nabi. Diturunkan itu bekal-bekal barang-barang yang ada di atas onta. Orang dulu kalau jalan itu onta dibangun tenda di atasnya. Orang Arab bilang arabah. Ada tenda di atasnya.
Jadi dipasang tenda, terus ada gorden ke bawah, kakinya onta itu ketutup sama gorden. Diturunin ini bekal-bekal barang-barang dari onta. Setelah turun semua barang selesai, Imam Abdurrahman dengan sahabatnya ingin berziarah ke makam Nabi. Tiba-tiba terdengar satu suara aneh, suara barang yang jatuh, namun barangnya lain dengan barang-barang yang beliau bawa. Beliau cuma bawa pakaian, beliau cuma bawa makanan sama air. Ini kok ada barang seperti besi yang berat, besi yang besar, jatuh dari ontak beliau. Dicari-cari barangnya nggak ketemu. Dibuka tenda di atas ontak, kosong. Barang semua sudah turun. Pas dicek di bawah gorden yang nutupin kaki onta, rupanya ada anak kecil yang umur 8 tahun. Dia gelantungan di bawah ontaknya Imam Abdurrahman Ad-Diba untuk sampai ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia diam-diam naik di bawah ontanya Imam Abdurrahman Ad-Diba. 2 minggu perjalanan, ini anak mukanya pucat, biru mukanya bu, karena 2 minggu dia nggak makan, 2 minggu dia nggak minum, digelantungan di bawah ontaknya Imam Abdurrahman Ad-Diba. Boleh jadi dia 2 minggu nggak tidur, karena unta itu berjalan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu. Diangkat ini anak kecil, disiram wajahnya pakai air sama Imam Abdurrahman. Setelah disiram dikasih air minum, ini anak tanya sama Imam Abdurrahman, wahai Imam, saya sampai mana? Ini saya ada di mana? Imam Abdurrahman bilang, kita sudah sampai di Madinah Al-Munawwarah, katanya Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban itu, anak yang mukanya pucat, anak yang wajahnya biru karena 2 minggu belum makan dan minum, anak ini dia loncat saking girangnya. Dia bilang sama Imam Abdurrahman Ad-Diba, wahai Imam, tanah inikah yang pernah dipijak oleh Nabi? Tempat inikah yang pernah diduduki oleh Nabi? Imam Abdurrahman mengatakan, betul wahai anak kecil. Di mana makam Nabi? Hahuna ayyuhas sabi. Di depan situ makam Nabi Muhammad SAW. Maka anak kecil ini dia berlari ke makam Nabi Muhammad. Dia ambil pasir-pasir yang ada di sekitar makam Nabi Muhammad. Dia lempar-lempar badannya pakai pasir. Dia mandikan badannya pakai pasir. Karena rindunya yang sudah tidak tertahan lagi dalam hatinya kepada Nabi. Dia yakini bahwa pasir ini pernah diinjak oleh kaki Nabi. Dia yakini pasir ini pernah diduduki oleh jasad Nabi. Dia mandi pasir di samping makam Nabi Muhammad SAW sampai dia lupa kondisi dirinya sedang lemas. Dia lupa kondisi dirinya sedang lapar dan haus. Maka anak kecil yang berumur 8 tahun, dia mandi pasir di samping makam Nabi sampai dia meninggal dunia karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka anak kecil ini diangkat oleh Imam Abdurrahman Ad-Diba, dimakamkan anak kecil ini di pemakaman Baqi. Ditaruh di pemakaman Baqi. Setelah itu, Nabi Imam Abdurrahman Ad-Diba dengan para sahabatnya ziarah ke makam Nabi. Namun ketika beliau ziarah ke makam Nabi, ada satu keanehan, ada satu kejanggalan yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak kecil ini karena cintanya kepada Nabi. Allah muliakan anak kecil ini karena rindunya kepada Nabi, ketulusan cintanya kepada Nabi. Sampai ketika Imam Abdurrahman Ad-Diba ziarah menyampaikan salamnya kepada Nabi, maka nisan anak kecil ini yang berada di pemakaman Baqi, dengan izin Allah, nisan tersebut bergeser sedikit-sedikit sampai menempel antara nisan anak kecil tersebut dengan nisannya Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini setiap kali Al-Imam Abdurrahman ziarah ke makam Nabi, pastilah kuburan anak kecil tersebut akan bergeser menempel dengan makamnya Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, ibrah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah ini. Wahai umat Nabi Muhammad yang mengenal pengorbanan Nabi, yang tahu perjuangan Nabi, sadar akan usaha Nabi, bagaimana Nabi berkorban untuk kita, bagaimana Nabi berjuang untuk kita. Kalau bukan karena pengorbanan dan perjuangan Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak bakal sampai di desa Timbang. La ilaha illallah nggak bakal kita kenal. Para habaib dan para kiai tidak akan mulia kalau bukan karena perjuangan Nabi. Wahai umat Nabi Muhammad yang mengerti perjuangan Nabi, tidakkah tumbuh cinta kita kepada Nabi?
Tidakkah tumbuh rindu kita kepada Nabi? Para habaib dan kiai basah lisan mereka menyampaikan, menceritakan tentang perjuangan Nabi. Zaid bin Harithah mensifati diri Nabi ketika keluar dari kota Taif. Nabi hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Apa yang orang Taif lakukan untuk Nabi? Ditendang bokongnya Nabi sampai wajah Nabi tersungkur di muka bumi. Sampai Imam Zaid bin Harithah, beliau mengatakan, saya tidak bisa membedakan mana matanya Nabi, mana hidungnya Nabi, mana lisannya Nabi, mana darah yang mengalir dari wajah Nabi. Luar biasa perjuangan Nabi buat kita, luar biasa pengorbanan Nabi buat kita. Wahai umat Nabi Muhammad, anak kecil berumur 8 tahun, mungkin dia hanya tahu Abdullah bapaknya Nabi, mungkin dia hanya tahu Aminah ibunya Nabi, mungkin dia hanya tahu Khadijah istrinya Nabi, mungkin dia hanya tahu Hasan dan Husain adalah cucunya Nabi, tapi dia bisa cinta kepada Nabi, dia bisa berjuang untuk Nabi, dia bisa berkorban untuk Nabi. Kenapa kita umat Nabi yang tahu perjuangan Nabi? Setiap hari kita salawat kepada Nabi, setiap minggu kita merayakan hari kelahiran Nabi. Tidak bisakah cinta kita tumbuh di dalam hati untuk Nabi? Tidak bisakah rindu itu tumbuh di dalam hati kepada Nabi? Sungguh kita umat yang luar biasa biadabnya kepada Nabi. Kita umat yang sungguh kurang ajar kepada Nabi. Nabi mati-matian buat kita, Nabi berjuang buat kita, Nabi usaha pengorbanan buat kita. Apa pengorbanan kita buat Nabi? Apa perjuangan kita kepada Nabi? Apa usaha kita untuk Nabi? Maka maulid-maulid seperti ini sedikit-sedikit yang mengajarkan, pulanglah kita ke rumah kita dan stop, berhenti menyakiti hati Nabi. Karena setiap hari Kamis amal ibadah kita akan disodorkan kepada Nabi. Ketika amal baik yang dilihat oleh Nabi, Nabi akan tersenyum, Nabi akan gembira, senang kepada kita, Nabi akan memohonkan kepada Allah ampun untuk kita. Tapi ketika yang dilihat amal buruk, yang dilihat zinahnya kita, yang dilihat ghibahnya kita, yang dilihat dosanya kita, yang dilihat maksiatnya kita, menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat mana yang berani menangisi hati Nabi Muhammad? Umat mana yang berani menangisi mata seseorang yang selalu menangis untuknya, mata seseorang yang selalu berkorban untuknya, mata seseorang yang berdarah untuknya? Kita selalu menangisi Nabi Muhammad. Maka pulanglah kita dari majelis maulid ini, bawa cinta kepada Nabi. Kumpulkan anak istri kita, kumpulkan keluarga kita, jadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang bi'ah Mustafawiyah, keluarga-keluarga ini untuk, izinkan tangan ini untuk digenggam oleh Nabi Muhammad SAW, izinkan jasad ini untuk dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemenin Haji di sini, Mas Haji nggak nemenin nanti. Kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KUP, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan juga hadir di sini dari TNI dan Polri-nya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatan di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jamaah Mushallah Nurul Huda dan Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan, jamaah masyarakat Desa Timbang, Blok Karangtengah, Kecamatan Cikada Mekar. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua hajat kita dikabul sama Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salam ta'zim kami sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, wabil khusus pada guru kita semua. Baru saja menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa, akhina al-mahbub, akhina al-barakah, al-habib
Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah kita hari ini duduk bersama juga Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf, dua darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang darahnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasabnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah izinkan kita memandang cucu-cucu beliau. Insyaallah yaumil qiyamah Allah akan izinkan mata kita memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sekarang kita sudah jam 11. Tutup doa ya. Doa pun. Hah? Mengapa? Enggak lapar? Enggak lapar? Aing lapar. Alhamdulillah hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita sama-sama mendengar tentang bagaimana kecintaan seorang anak, kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan susah payah, dengan apapun yang dijalankan oleh seorang anak kecil, manusia yang diberikan umur sedikit, masih awal, tapi memiliki cinta yang besar lebih dari umur. Kalau kita dengar tadi cerita anak kecil begitu rindunya sama Rasulullah, makan minum 2 minggu ditahan sampai meninggal di depan makbarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ngedengarnya malu apa enggak? Malu apa enggak? Yang enggak malu enggak punya otak. Yang enggak malu berarti orang enggak punya iman. Kalau anak kecil umur 8 tahun rindunya begitu besar sama Nabi, itu nabinya udah nggak ada. Itu nabinya sudah meninggal dunia. Kebayang kalau seandainya nabinya masih ada. Mereka merasakan satu kelezatan nikmat penuh kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu bisa datang, rindu itu bisa ada di dalam hati. Yang pertama, jika kita menerima Nabi dalam keadaan gembira di dalam hati kita. Perayaan Maulid gini nih, bikin kita senang nggak? Bikin gembira nggak? Apa yang membuat gembira?
cicing wae. Kenapa? Gembiranya kenapa? Senangnya kenapa? Habib PA. Niatnya masing-masing datang ke tempat ini, betul? Yang pertama datang ke tempat ini hadir maulid, yang ada ngerasain tatkala datangnya pembacaan maulid saat asyragal mahalul qiyam, Nabi ada di tengah-tengah kita. Ingin berjumpa dengan Nabi, walaupun kita belum bisa melihat, tapi kita masih bisa duduk di hadapan Nabi SAW dengan harapan Nabi ngenalin wajah kita. Betul nggak? Ada yang datang ke sini cuma niatnya mau nagih utang. Ada apa nggak? So tahu lu? Nggak ada aja. Ada yang mau nagih utang. Mudah-mudahan yang punya utang dilunasi utang. Asal kerja. Kalau nggak kerja nggak lunas. Yang ketiga, ada yang datang ke sini cuma mau cuci mata. Loh. Betul. Cuci mata ngelihat yang di depan sini maksudnya. Sogon aja. Sama yang di sini. Sini cuci mata. Lihat Habib Bagir. Lihat yang di rumah senep. Mana hidung pesek, mata belut, betis bokong, sedep. Begitu ngeliat Habib Bagir, luar biasa, senang. Benar nggak? Ini sayang udah laku Habib Bagir. Saya sama Habib Bagir dia 11-12 lah. Gantengan Habib Bagir tapi banyakan saya. Umurnya Sultan aja. Senyumnya manis ya. Saya lagi bilang, untung laki, kalau perempuan gue lamar lo. Kalau cucunya begini gimana kakeknya? Kebayang nggak? Kalau melihat cucunya aja begini gantengnya, seakan-akan mesen, hidung mancung, alis bagus, badan tegap, gede, tinggi, beda sama gua. Persis Lilliput, kecil banget. Kadang orang suka ngundang saya, nggak kenal saya pak. Orang datang ke rumah ngundang saya, assalamualaikum, yang buka pintu saya. Habib Rifkinya ada, lah gue pengen tampol ini orang. Yang diundang gua, dia nyariin gua. Setan, dari siapa? Habib Rifkinya ada? Ada, bentar ya. Itu hari saya pakai kaos oblong, pakai peci sama kain. Dipikirnya saya khidmah. Saya masuk ke rumah, masuk kamar, ganti baju, pakai gamis, keluar lagi. Habib Rifkinya ada. Ini saya Habib Rifki. Oh iya Habib, maafin. Dia pikir Habib yang gede, tegap, bewokan, salah kayak Habib Muhammad. Mukanya Hello Kitty. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kan Habib Bagir udah ngasih ilmu, udah belum? Tadi Habib Bagir udah selesai, semuanya udah paham apa belum? Udah paham belum? Kurang ngajar ya. Dari tadi Habib Bagir sebelum ceramah sejam loh. Kebanyakan mecin orang timbang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya bikin ketawa dulu biar nggak ngantuk. Betul? Boleh kan? Soalnya netizen, ini apaan ceramahnya isinya ketawa mulu. Yang nyuruh lo nonton siapa? Betul kan? Channel gua, akun gua. Lo nonton ngabisin kuota lu aja. Memang cara gua begini kan begitu ya. Yang ngundang saya siapa orangnya? Hah? Siapa orang kemarin yang ngundang saya itu? Mana? Itu. Lu salahin dia, jangan salahin gua. Ngundang dia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya tanya, datang ke sini kita senang, betul? Gembira? Gembira nggak? Sekarang kita lihat ada tenda.
Betul? Ada panggung, ada sound systemnya, banyak lampunya, ada layarnya. Hiasan apa bukan? Hiasan apa bukan? Kenapa kok mau sih buang-buang duit bikin acara kayak begini? Emang balik modal? Woi, emang balik modal? Emang nggak capek nih ngadain maulid begini? Duduk di sini dari jam berapa? Dari siapa? Dari mana? Dari jam berapa? Jam 8. Bis maghrib. Emang nggak capek nih? Nggak demek nggak? Tahu nggak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Ternyata kegembiraan yang kita lakukan di hari ini, sebelum kita ada lebih dulu yang lebih gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, atas anugerah rahmat kasih sayang yang Allah berikan, maka bergembiralah, maka senanglah. Yang merintahin siapa? Yang merintahin siapa? Ada yang bilang, Habib, jangan salahin ayat. Ini ayat buat apa? Apa hubungannya sama acara maulid? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi tidak akan diutus oleh Allah ke dunia melainkan menyebarkan, memberikan kemanfaatan, menebar kasih sayang kepada seluruh Di sini dikatakan anugerah Allah rahmat. Berarti rahmatnya Allah apa? Rahmatnya Allah apa? Nabiuna Muhammad. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Nabi disuruh mengatakan kepada umat, diberikan satu peringatan, satu perintah oleh Allah, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, atas anugerah yang aku berikan berupa rahmat, kasih sayang, maka bergembira dan senanglah wahai umat Nabi Muhammad SAW. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad. Jadi perayaan maulid ini adalah rahmat, kasih sayang untuk siapa? Umat Nabi, biar tahu siapa nabinya, bagaimana pengorbanannya, apa yang telah dilakukan untuk umat Nabiuna Muhammad. Bapak cinta nggak sama anak, Pak? Enggak. Ngapain gue bikin PA? Bapak, Pak, sare lu. Sayang nggak sama anak? Bu, sayang sama anak? Ngoceh baik, ngomongin bayaran lu ya. Ibu cinta sama anak, tapi di akhir zaman ini banyak orang tua yang dusta cintanya sama anak. Sama anak aja dusta, apalagi cintanya sama Allah dan Nabi-Nya. Mana mungkin Habib sholat subuhnya nggak pernah dibangunin? Jujur, udah banget. Les matematika ditanya berapa nilainya, ulangannya gimana. Les bahasa Inggris ditanya apa artinya, ini apa. Sholat ditanya apa enggak? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Na'udzubillah min dzalik. Saya kasih contoh dulu nih sebelum saya panjang nih. Sebelum saya panjang, saya tanya sama ibu bapak, rumah ibu bapak, na'udzubillah min dzalik ya, ini mudah-mudahan nggak terjadi kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar, kira-kira diselamatin apa enggak? Selamatin apa enggak, Pak?
nggak ada orang tua. Udahlah biarin aja, stok anak saya masih banyak. Mau yang bapak kebakar, mau ibu yang luka, insya Allah diselamatin itu anak. Tapi ini di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka. Bu, Pak, sampai kita sholat di hari ini, semua nabi dengan perjuangannya. Kita baca Quran, tinggal baca sampai detik ini, semua perjuangan nabi untuk umat memberikan kesenangan dan ketenangan. Kegembiraan yang saat ini kita rasakan, kegembiraan cuman hanya sekedar sampai di tempat ini. Insya Allah keluar dari tempat ini kegembiraannya hilang. Na'udzubillahi min. Jika seseorang bergembira saat dimana datangnya bulan Rabiul Awal, maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah orang yang mencintai dan akan dicintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Habis putus loh. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Saya mau tanya lagi, Bapak cinta sama Ibu? Enggak. Oh, urusan ini gue nggak ngerti dah nih. Ntar tolong diselesain di rumah masing-masing ya. Bu, cinta sama Bapak? Enggak. Jadi lu nikah mau ngapain? Yang ini bilang kagak, yang ini bilang kagak. Tapi punya anak kan bingung. Bapak cinta sama Ibu? Ibu cinta sama Bapak? Cintanya manusia ada batasan apa enggak? Apa mana? Apa mana? Contohlah Bapak yang kamu tahu nggak dalamnya lautan ya? Enggak ya, cintaku lebih dalam daripada lautan yang ada di dunia ini. Wow. Istri ngomong nggak mau kalah Pak. Suamiku yang tampan. Kamu tahu nggak besarnya gunung? Enggak, cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Contoh, Pak, Ibu mati, amin lo Pak. Dan Ibu mati, amin. Romannya bikin gedek mulu ini. Ibu mati, Bapak mau nemenin di liang lahat? Ibu, Bapak mati, Ibu mau nemenin di liang lahat? Gak bakal mau. Cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat. Cintanya Nabi SAW sebelum kita dilahirkan ke dunia, Nabi 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, lebih dulu mencintai umat dan ditunggu di depan pintu surganya Allah. Cintanya kita mah cuma sampai batasan. Cintanya Nabi di dalam sholat. Tadi saya dengar Al-Habib mengatakan, Habib Bagir mengatakan, ya Allah ampuni umat Muhammad. Setiap doanya itulah yang dipanjatkan oleh Allah untuk kita. Emang dasar orang timbang boga otak. Subuh jam 7 udah ngaku aja, ngaku. DKM di sini banyak nggak? Ada DKM-nya? Ada. Musola di mana musolahnya? Yang mana? Yang sana ya? Saya mau tanya, situ nih banyak kan rumah nih, banyak ya? Di situ sholat subuh ada berapa sof? Hah? 2 stop. Apa 3 orang? 3 orang. Kenapa giliran maulid begini rame banget? Gelap katanya. Gak salah kalau saya bilang orang timbang, yang mudanya aja PA. Mau berkah, ini timbang mau berkah apa enggak? Ciganda Mekar mau berkah apa enggak? Sholat subuhnya dirapiin. Sholat subuhnya rapi, aman. 1 kecamatan Allah berkahkan di dalam kehidupannya.
Jangan amin doang, jalanin. Amin doang mah gue juga bisa. Amin. Paham ya? Kegembiraan acara maulid bawa untuk menambahkan, ningkatin iman kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kegembiraan di sini. Ini datang ke sini senang, iya dapat berkah. Snack ada senang. Ada. Gue nggak ada. Tuh isinya apa itu kotak hijau? Pak, apa itu? Lemper. Kue. Kita dari tadi air mulu, dipikir kita mujair kali. Kita alhamdulillah masih manusia. Dikasihnya anggur, jeruk, salak, pisang. Gimana semua ulama kiai kalau setiap ceramah pulang pada tipes? Dipikir kita codot kali. Nah sekarang lu taruh gue buah di sini, kapan gue makannya? Kalau tadi di sini ada kue kan lumayan, ngobrol juga enak sambil ngobrol ceprek. Ini air lagi, ini air, no air. Keluarga julung-julung emang kita. Di dalam tempat begini ada rezeki nggak? Dapat rezeki nggak? Ada yang datang ke sini punya niat, oh saya lagi nyari snack. Ada? Gak usah ngomong, gue tahu. Di tempat begini ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada silaturahmi. Ada silaturahmi kan nih? Ada nggak yang datang dari luar Timbang? Ada nggak yang di luar dari Ciganda Mekar? Silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, kata Nabi, Allah akan panjangkan umur. Pandai bersilaturahmi. Yang laki sholat subuh di masjid, ya sholat subuh di masjid, pulang silaturahmi, insya Allah mampir ke rumah tetangga, kopi pasti keluar. Betul nggak? Jangan 3 hari berturut-turut emosi tetangga. Pindah-pindah maksudnya. Bu, sholat subuh di rumah, jangan keluar, biarin yang laki keluar, biar dia nyari rezekinya juga di luar. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Setuju? Pak, silaturahmi Allah panjangkan umur. Yang kedua, Allah luasin rezeki. Mau rezeki luas? Di sini ada masing-masing punya kerjaan, ibu masing-masing punya dagangan, betul? Di sono ada tukang balon, di sono ada tukang seblak. Mana lagi? Mie ayam, bakso, cilok, apa? Sostel apaan? Sosis telur, lah lo sostel. Sosis telur. Gue ngendorse. Semuanya ada rezekinya nggak? Dapat nggak rezekinya? Silaturahmi membuka rezeki. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dengan membawa iman. Ya Rabbal. Kok ada yang ngomong, Bib, tadi Habib bilang ayat tadi itu kan untuk anugerah rahmat. Apa hubungannya dengan maulid? Jadi disambung dengan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayangnya Nabi untuk seluruh alam. Allah mengatakan anugerah adalah rahmat. Rahmatnya itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kita disuruh gembira. Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Saya mau tanya di sini, sekali lagi saya tanya, hadir ke tempat ini senang atau enggak? Utang ingat apa lupa? Betul kan?
Keluar dari sini, masuk pintu rumah, semuanya ingat lagi. Betul? Ini tempat ada virus, Pak. Ini tempat ada virus, Bu. Virus apa? Love. You know love? Sarwa aing know. Di tempat ini dikumpulin karena cinta. Kalau bukan karena cinta, kita nggak akan pernah dikumpulin di tempat yang mulia ini. Cinta yang Allah berikan kepada kita sampai di malam ini, jaga baik-baik. Kenapa? Karena sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi udah lebih cinta dulu kepada kita. Tadi kita dengar anak kecil rindunya luar biasa. Ada pongkol pohon kurma. Jaraknya dipisahin sama Nabi 10 kaki. Gak jauh dari tempat biasa Nabi duduk. Nabi duduk biasa bersandarnya di pongkol pohon kurma itu. Saat sudah beberapa lama, sahabat bilang, kita ganti yuk dengan yang bagusan. Ada sebagian lagi yang mengatakan mimbarnya Nabi. Mimbarnya diganti sama mimbar yang baru. Saat dipisah, saat jauh, ini mimbar tiba-tiba nangis. Sebagaimana saat dimana bayi yang belum pernah disusui selama 3 hari. Semua yang hadir dengar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang ayah yang mencintai dan memberikan perhatian kepada anak melebihi daripada Nabi yang memberikan perhatian kepada pongkol pohon kurma. Dipeluk, dibelai, diberikan kasih sayang, sampai dikatakan, wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali di dunia ini, ataukah aku tancapkan engkau di dalam surga ya Allah? Pongkol pohon kurma mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau tancap aku di dunia ini. Dunia akan berakhir. Dunia tatkala datangnya kiamat akan hancur. Maka tumbuhkan aku kelak di dalam surganya Allah, agar aku selalu berdekatan denganmu ya Rasulullah. Pongkol pohon kurma nggak berani jauh dari Nabi, nggak mau jauh dari Nabi. Kenapa? Karena kerinduan. Nggak punya pikiran, nggak punya hati, tapi punya rindu yang besar kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang berdekatan dengan Nabi, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lihat, alim ulama, para kiai, para habaib, semua dimuliain. Datang dikawal, pulang dikawal. Yang dikawal bukan kita, Pak. Bukan diri kita, tapi mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dicium tangannya, dipeluk, diagung-agungkan, dimuliakan karena membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sendal Nabi Muhammad SAW, sendal yang begitu, kalau kita tahu sendal adanya di bawah apa di atas. Sendal nempel di kaki Nabi, menjadi mulia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala saat Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena sandalnya bertempelan langsung dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, ada kulit sapi dibuat sendal, dibuat dompet. Kulit sapi dibuat sendal, jatuhnya hina atau enggak? Hina atau enggak? Hina. Adanya di bawah. Di bawah. Dompet. Dompet adanya di mana? Ada yang laki-laki naruhnya di bokong. Betul? Yang perempuan naruhnya di, betul? Mulia apa enggak? Enggak mulia. Di tempat di mana tempatnya enggak baik. Betul enggak? Nggak ada orang bawa dompet taruh di kepala. Orang PA. Betul? Ada Al-Quran dari kulit yang sama, kulit sapi, itu dijadikan sampul. Ditaruh di mana tuh Quran? Di atas. Dimuliain nggak? Disuciin nggak? Diagungkan nggak? Kulit sapi sama kulit sapi, tergantung bagaimana dia menempel, maka di situ akan ada kemuliaan. Kita selalu bawanya adanya di sini, kita selalu taruhnya di atas,
selesai kita cium. Kenapa? Karena mulia, tertempel dengan sesuatu yang perayaan Maulid ini kita berusaha menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha. Oh, ada yang ngomong, Bib, ya udah, buat apa Bib kita memuliakan Nabi? Buat apa kita repot-repot mengagungkan Nabi? Lo udah diagungkan, udah dimuliain sama Nabi, udah dimuliain, diagungkan oleh Allah, mau ngapain lagi kita? Oh, baik. Ini kira-kira dijawab apa jangan? Ngapain ngerayain Maulid? Kita bilang, karena kita memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya udah, nggak usah, karena Allah sudah memuliakan dan mengagungkan. Yang pertama, kami merayakan Maulid, memperkenalkan diri kami kepada Nabi Muhammad, karena kami tahu Nabi adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi diagungkan oleh yang Maha Agung. Kami merayakan Maulid agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu. Paham sampai sini? Kita manusia kan ibadah udah nggak ada benar-benarnya. Benar apa enggak? Coba tunjuk tangan yang sholatnya khusyuk, ada? Yang digigit semut nak ngegaruk, ada nggak? Lagi digaruk bukan main. Betul? Beda nggak sama sholatnya Nabi? Semua di sedunia sholat serentak. 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. 2 rakaatnya kita sampai selesai nggak bisa nandingin 1 rakaatnya Nabi. Nggak ada apa-apanya sholat kita. Lah gimana mau ada apa-apanya? Begitu takbiratul ihram kita pura-pura banget sama Allah. Ya Allah, aku serahkan hidup mati, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Al-Fatihah, kunci motor nempel di motor, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita ingat. Kira-kira yang begini sholatnya khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Yang begini sholatnya diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin sholat kita selama ini diterima oleh Allah, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Senang nggak jadi umat Nabi? Manfaat nggak Nabi buat kita? Manfaatnya banyak luar biasa. Kita nih ngambil keberkahan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, dan jawab lagi, emang Nabi punya berkah? PA. Saya mau tanya, hidup ada berkah apa enggak? Kita punya keberkahan 2. Yang pertama orang tua. Orang tuh itu keberkahan buat diri kita. Makanya kita diajari cium tangan, hormatin, adab, kan begitu. Yang kedua, guru. Kedua, 2 orang ini punya keberkahan besar di dalam hidup kita. Kenapa ini 2 orang menjadi berkah, memiliki keberkahan? Karena Nabi SAW memberkahi mereka berdua. Yang pertama, Allah memuliakan, Allah mengagungkan, Allah memberikan keberkahan. Nama Allah sama orang tua itu dideketin. Syukurlah kepadaku, kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua. Berarti orang tua ada pangkat gak nih? Ada pangkat gak? Tinggi pangkat orang tua. Yang kedua, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Betul apa enggak? Berarti 2 ini ada keberkahan. Kenapa mereka ini ada keberkahan? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Emang Nabi punya berkah? Ya punyalah. Satu riwayat, Nabi buang ludah. Mau buang ludah, begitu buang ludah, tangan sahabat pada nyamperin. Yang tangannya nyampe duluan, itu dikasih ludahnya, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi ludah lu. Hidup kita sama nggak dengan Nabi? Ya, betul ya? Kita punya beban dalam hidup. Kita punya beban dalam hidup. Ada nggak beban hidup kita? Beban tetangga kita pikul, ada? Tapi
Tapi Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang rasul dari golongan kalian wahai manusia, memiliki kasih sayang yang tinggi, memiliki kasih sayang yang besar, dan beban umatnya dipikul sama nabinya. Beban kita dipikul sama Nabi. Tadi kita dengar Habib Bagir di saat di Taif sampai dikatakan tidak lagi terlihat mana matanya, mana hidungnya, mana darahnya, mana mulutnya. Kita nggak sampai kita kemanapun tempat, insya Allah kita terima. Kita mau sholat di mana aja, insya Allah diterima. Nggak bakal dicaci, nggak bakal diusir. Kenapa? Semua udah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkorban buat umat, ayuhal hadirun. Nabi yang ridho apapun yang dijalankan di dalam kehidupan untuk umat. Maka saat ini, maulid kali ini, bawalah kecintaan yang besar sehingga meningkatkan keimanan kita, jauh dari kata kemaksiatan kita kepada Allah, jauh dari kata zina di hadapan Allah, makin taat dan makin bertakwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah berikan satu anugerah terbaik, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita untuk selalu memberikan perhatian besar untuk agama, untuk keimanan, makin taat kita ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Saya pengen lama-lama di sini, tapi dari sini saya acara lagi di Sidawangi. Boleh ya? Boleh ya? Terus kumaha aing bae. Saya mengajak baca salawat, mau? Mau nggak? Allahumma salli Muhammadin wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala Hadrah main kurnya biar jamaah, jangan pakai mic kurnya, biar semua baca. Insya Allah apa yang kita baca di hari ini, Nabi menyimak, Nabi mendengar, dan Nabi menyauti daripada salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala kurang keras sekali lagi sama-sama semuanya. الفاتحة بالقبول وتملك الوصول والمأمول وصلاح الظاهران وبادلا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا بدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا
ولمن مع الضغاء والهدى والأباب والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mau dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.